Dania duduk di ruang TV di lantai bawah sambil selonjoran dan bermain HP. Saat dia mendengar langkah kaki, dia bangun dan mengedarkan pandangan. Kembali duduk setelah yang dilihatnya pelayan yang masuk. Hari ini dia mau mengadu atas sikap sekretarisaan yang berlebihan menghukum Lela. Tapi dia tidak akan mengatakan kalau dia bertemu Helen. Dia udah latihan beberapa babak tadi agar tidak sampai ketahuan dan semua terlihat wajar. Cukup lama dia menunggu sampai akhirnya Saga muncul diikuti Pamun dan juga Han di belakangnya. Daniel langsung bangun dari tiduran. Senang sekaligus kesal melihat sekretaris itu juga ikut masuk rumah dan tidak langsung pulang. Kau menungguku? Saga menunjuk pipinya agar Daniel memberikan ciuman selamat datang. Baiklah, kemarilah. Setelah memberikan ciuman selamat datang, Daniel menarik tangan Saga agar duduk di sofa. Dia melirik sekretarisan sekilas. Kesal. Sayang, bisakah kamu minta dia berhenti memukul pelayan atau siapapun yang melakukan kesalahan? Menuding dengan kata-kata tajam. Sambil melihat sekretarisan yang terlihat tersenyum tipis di tempatnya berdiri. Apa? Dia tersenyum? Lihat, kalau aku tidak membuatmu dihukum atau minta maaf kepada Lela, jangan. Tidak. Aku tidak mau bertaruh apa-apa, karena aku udah merasakan gagal. Maaf Lela, melihatnya tersenyum, aku sudah gagal sepertinya. Kenapa? Saga menyentuh pipi Dania. Kamu melihatnya memukul siapa? Dania melihat sekretarisan dengan sorot mata puas. Habis kau. Aku ingin melihat Tuan Saga marah padamu. Han? Saga bicara tanpa mengalihkan pandangannya dari wajah Dania. Ya Tuan Muda, sudah keperingatkan kan? Jangan memukul siapapun di depan Dania tadi. Hei, bukan begitu. Dia memang tidak memukul siapapun di depanku. Saya tidak memukul siapa-siapa di depan Nona Tuan Muda. Dania sudah gemetar geram. Mudah sekali dia cuci tangan, pikir Dania. Saga menoleh pada Dania. Tatapan hangatnya menyusuri setiap garis wajah Dania. Memang siapa yang dia pukul sampai kamu sekesal ini? Aku juga tidak bisa melarangnya mendisiplinkan karyawan. Sudah pernah aku katakan kan, kalau dia itu memang menakutkan, jadi biarkan aja dan jangan mengganggunya. Memang apa kesalahannya sampai kau memukulnya? Dania tercekik. Dia tidak bisa mengatakan kalau Lela yang udah dihukum sekretarisan. Alasannya karena dia meninggalkan Dania sendirian di kantor tadi. Kalau sampai Saga mencari tahu semuanya, bahkan Lela yang akan mendapat imbas dari semuanya. Dan Dania pasti yang paling akan menyesal. Siapa yang kamu pukul, Han? Bertanya lagi karena tidak mendapat jawaban apapun dari Dania ataupun dari sekretarisnya. Dania tiba-tiba memeluk Saga karena situasi semakin berlari ke arah yang tidak dia inginkan. Bukannya mendapatkan pembelaan, dia malah akan membuat situasi semakin runyam. Sayang, ibu sudah kembali. Dia membelikan aku banyak sekali hadiah. Membuat Saga melupakan kata-katanya tadi dan fokus pada yang lain. Kurang ajar, dia tersenyum lagi. Melihat seringai tipis di bibir Han membuat Dania kalah lagi. Benarkah? Dia sudah minta maaf padamu? Dania menganggukkan kepalanya, masih membenamkan kepala di dada Saga. Sayang, kamu juga memaafkan ibu ya. Ibu sedang di kamarnya sekarang. Kami mengobrol lama tadi. Baiklah, kamu ikut aku bicara dengan ibu? Tidak sayang, kalian harus bicara berdua kan? Aku tunggu di sini. Bicaralah senyaman mungkin dengan ibu. Baiklah. Membelai kepala Dania. Pamun, panggil ibu ke ruangan kerjaku. Baik Tuan Muda. Dania mengikuti langkah kaki Saga. Sampai dia hilang masuk ke dalam ruang kerjanya, lalu dia beralih menoleh pada sekretarisan. Kau mau kemana sekretarisan? Kita perlu bicara. Saya mau membuat kopi. Apa Anda mau? Berjalan ke dapur mau tidak mau Dania mengikuti langkah kaki Han. Dania memilih duduk di kursi dapur, melihat sekretarisan membuat kopi dengan mesin kopi. Benar, Anda tidak mau? Tidak, aku mau bicara denganmu. Menjawab ketus.
menunggu sampai dia selesai membuat kopinya. Lalu dia mengambil duduk menggeserkannya agar menjauh dari Dania. Apa yang Anda mau bicarakan? Kamu benar-benar memukul Lela kan? Apakah tidak tahu malu? Dia bahkan adik sepupumu. Dania merasa perlu melindungi Lela. Atau tidak, dia melakukan ini karena rasa bersalahnya. Saya tidak memukul adik sepupu saya, Nona. Saya menghukum pengawal Anda yang tidak becus bekerja. Lugas dia menjawab, seperti memberitahu protokol keamanan yang udah semestinya. Apa? Sudah aku katakan itu bukan salahnya kan? Dan dia berusaha berdebat. Jadi ini salah siapa? Kan terlihat mulai tersenyum tipis. Ini salahku, aku yang salah. Dan dia mengakui dengan suara lantang bahwa semuanya adalah kesalahannya. Sampai peristiwa di kantor tadi terjadi. Sepertinya Anda mulai belajar sekarang. Kalau tahu ini kesalahan Anda dan orang lain yang harus menerima hukumannya. Mulai sekarang, berhati-hatilah. Jangan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Ini mau bilang apa sih? Anda mendengarnya kan? Anda sedang mengetes rasa penasarannya. Sejauh apa Dania mendengar pembicaraan Tuan Saga dan Helen tadi? Apa? Ucapan Tuan Saga pada Nona Helen. Sekalipat raut wajah Dania berubah. Namun dia langsung bersikap biasa. Terlambat, Han menyadari itu. Bibirnya udah tersenyum tipis melihatnya. Sama halnya Tuan Saga yang hanya mengizinkan Anda menyentuhnya. Seharusnya hal itu juga berlaku untuk Anda kan? Kata-kata Han memasuki seluruh pikiran Dania. Ia cukup senang mendengar itu tadi saat Saga mengucapkannya di depan Helen. Tapi kenapa sekarang saat sekretaris Han yang mengatakannya itu terdengar seperti ancaman? Kau sudah gila ya? Apa itu juga berlaku seperti ini? Plak. Dania memukul bahu Han sekali. Seperti ini, bibirnya menyeringai karena melihat Han terbelalak dengan apa yang dilakukannya. Apa aku tidak boleh bersentuhan dengan orang lain seperti ini? Kali ini memukul bahu Han lebih keras. Nona, kenapa Anda menggemaskan begini? Aku bisa gila juga karena sikap Anda yang seperti ini. Han bangun dari duduk, membuat Dania mundur ke belakang kursinya. Kenapa? Kau mau menghukum orang yang kusentuh juga? Jadi hukum saja dirimu sendiri. Siaga untuk segera kabur dari situasi yang mencekam. Nona, apa Anda mau saya daftarkan ke museum rekor? Apa? Bagaimana kalau masuk kategori wanita yang selalu membuat orang kerepotan? Tergelak dengan ucapannya sendiri. Boleh, aku juga mau memasukkanmu juga dalam kategori laki-laki menyebalkan. Tidak mau mendengarkan, tidak mau menjawab kalau ditanya, suka main hukum orang seenaknya. Diakhiri dengan tawa puas Dania. Lihat, Anda semakin menggemaskan begini kalau diladeni. Bisa gila saya kalau tetap di sini. Han menatap Dania sebentar, tidak menjawab lagi serangan Dania. Dia berjalan berlalu begitu aja. Hei, aku belum selesai. Han melambaikan tangannya tanpa berpaling. Apa? Kenapa dia pergi dengan gaya sok keren gitu? Seharusnya tadi aku pergi duluan kan? Biar aku yang kelihatan keren. Walaupun tidak bisa menang adu argumen dengannya. Sekarang aku benar-benar seperti pecundang kalah karena dia yang pergi duluan. Dania menggigit jarinya kesal melihat kepergian sekretarisan. Sementara itu di ruang kerja Saga. Duduklah, Bu. Ibu yang masih berdiri lalu beranjak duduk pelan di samping anaknya. Apa ibu udah cukup bersenang-senangnya? Maafkan ibu, nak. Menyentuh tangan Saga, menggenggamnya di pangkuannya. Maaf, ibu udah salah. Ibu akan berusaha menerima Dania sebagai istrimu. Saga terdengar menghela napas panjang. Hubungannya dengan ibunya sejauh ini lumayan baik, hingga jarang terjadi perselisihan. Ini kali pertamanya ibu sampai harus pergi lama karena kesalahannya. Aku tahu ibu tidak menyukai Dania, tapi bisakah mulai sekarang ibu memperlakukannya dengan baik? Ibu masih terdiam, masih digenggamnya tangan Saga.
Perlakukan dia dengan baik sebagai bagian dari keluarga ini. Saga ragu. Katakanlah, apa yang mau ibu katakan? Bagaimana kalau kamu menikah lagi? Saga menarik tangannya kuat. Tidak suka dengan apa yang baru aja ibunya katakan. Dengarkan ibu dulu. Kamu tidak perlu menceraikan Dania. Kamu hanya perlu menikah dengan wanita yang sederajat denganmu. Biarkan dia melahirkan anakmu. Wajah Saga mulai terlihat jengah. Apa ibu masih mau membahas Elek? Tidak, ibu tidak akan membahas tentang Helen lagi. Bagaimana kalau ibu carikan wanita lain? Ibu akan mengatur semuanya. Hentikan, Bu, sebelum aku benar-benar kesal. Saga sudah menahan sekuat tenaga emosinya. Saga, aku mencintai Dania, Bu. Jadi berhentilah melakukan hal yang mengganggu. Aku akan memintanya melahirkan anak-anakku. Ini terakhir kalinya aku mendengar omong kosong ibu tentang pernikahan dengan wanita lain. Setengah berteriak membuat ibu mencengkeram pegangan sofa. Tapi, apa Dania juga mencintaimu? Dia selalu bilang ingin pergi dan bercerai denganmu, kan? Ini yang ibu ingat dari semua kejadian yang berlalu di rumah ini. Kalau ibu penasaran, kenapa tidak menanyakannya langsung pada Dania? Saga, ibu hanya ingin kamu bahagia, nak. Dan kebahagiaanku adalah Dania. Dania, Bu. Jadi terima kenyataan ini. Mereka berdua terdiam cukup lama setelah mengatakan itu. Dania berlari menabrak Pak Mun di balkon menuju ruang kerja Saga. Pak Mun melihat pintu ruang kerja yang sedikit terbuka. Nona, ada apa? Tuan muda dan nyonya sedang ada di ruang kerja. Tidak apa-apa, Pak Mun. Sepertinya mereka belum selesai bicara. Aku tidak mau mengganggu, jadi aku mau menunggu Tuan Saga di kamar aja. Tidak perlu mengatakan padanya kalau aku mencarinya ya, Pak Mun. Sepertinya pembicaraan mereka sangat serius. Baik, Nona. Dan ia menepuk bahu Pak Mun. Lalu dia naik tangga, setengah berlari menuju kamarnya, menjauhkan diri menjatuhkan diri di atas tempat tidur. Pandangannya buram, dia tidak bisa berpikir apa-apa. Ibu menyudahi pembicaraannya. Dia menutup mulutnya rapat setelah tidak menemukan sedikit pun celah untuk menggoyahkan hati anaknya. Merubah pendirian Saga, ibarat menggoyangkan menara tinggi di tengah kota. Mustahil, namun dengan sisa harapan dalam dirinya, dia sedang berusaha sekarang. Dia tidak akan mengganggu Dania, tapi dia masih belum rela kalau gadis itu yang akan melahirkan penerus keluarganya. Saga mengikuti langkah kaki ibunya. Ketika dia udah mendesak kesal dan tidak menjawab pertanyaan ibunya, wanita itu tahu dia harus menyerah dan memilih menghindar. Tepat setelah pintu terbuka dan ibunya keluar, Pak Mun muncul. Di mana Dania? Tanyanya saat Pak Mun udah berdiri di depan sofa. Nona udah masuk ke dalam kamar, Tuan. Pak Mun terdiam menunggu tuannya bicara. Dia sedang terlibat dengan pikirannya. Dia ingin mengatakan perihal Dania yang dia temui tadi. Tapi di satu sisi, dia takut jika dia mengatakan sesuatu, masalah baru akan timbul. Akhirnya Pak Mun mengunci rapat mulutnya. Apa Han udah pulang? Belum, Tuan. Sekretaris Han masih ada di luar. Baguslah, panggil dia kemari. Baik. Akhirnya Pak Mun benar-benar memutuskan untuk tidak menyampaikan mengenai perihal Dania. Keluar sambil berharap semoga apa yang dia lakukan benar. Dia menyampaikan pesan. Sekretaris Han langsung bangun dari duduk menuju ruang kerja Saga. Han masuk langsung mengedarkan pandangan menyapu ruangan. Mencoba menebak, sepertinya pembicaraan dengan nyonya berjalan cukup baik, pikirnya. Semua benda di ruangan ini berada di tempat yang semestinya. Duduklah. Saga menepuk sofa di depannya. Han bergerak. Baik, Tuan. Apa ada yang sedang Anda khawatirkan? Duduk di tempat ibu duduk tadi, menatap Saga lekat. Apa yang nyonya sampaikan pada Anda? Mendesak kesal. Apalagi memangnya? Sepertinya dia belum benar-benar sadar kalau aku marah dan menyuruhnya pergi. Dia masih mau minta aku menikah lagi dengan wanita pilihannya.
Decak tidak percaya bagaimana Nyonya masih punya pikiran bodoh seperti itu. Dilihat dari sudut manapun, memisahkan tuan muda dan nona itu sudah masuk kategori mustahil. Sebesar apapun dia bekerja keras, saat ini bahkan akan lebih mudah menemukan jarum dalam tumbukan rumput liar ketimbang memisahkan tuan muda dan nona. Jangan pedulikan ibu, aku yakin dia tidak akan seberani itu setelah aku bicara dengannya tadi. Yang aku mau kau lakukan sekarang adalah mengurusnya, membereskan wanita itu sampai tuntas. Saka tidak mau lagi berurusan dengan Helen dalam hal apapun. Nona Helen, bereskan dia memang tidak akan mendekatiku lagi. Tapi aku tidak mau dia mengganggu Dania sedikit pun. Jangan sampai dia menyentuh istriku sehelai rambut pun. Dia menekankan kalimatnya. Kalau Anda tahu kejadian tadi, habislah saya, Tuan. Baik, saya akan selesaikan masalah Helen besok. Anda tidak perlu mencemaskan apapun, Tuan Muda. Sekarang istirahatlah. Saya akan membereskan semuanya untuk Anda. Han bangun dari duduk dan mengikuti Saka sampai di tangga. Selamat malam, Tuan. Selamat istirahat. Kau juga pulang dan istirahatlah. Baik. Han masih berdiri di tempatnya sampai Saga menghilang di sudut kamarnya, lalu dia berjalan keluar rumah. Han menghentikan langkahnya saat melihat sebuah mobil berhenti di depan pintu utama. Jenika yang baru kembali dari kantor magangnya. Han melihat jam di tangannya, berdecak kesal setelah tahu ini jam berapa. Keluar dari mobil dan kemarilah Nona. Tahu Jen sengaja tidak membuka pintu setelah melihat sekretaris Han keluar dari rumah utama. Gadis itu pasti berharap bisa lolos dengan mudah dan tidak perlu berhadapan dengan Han. Sial, kenapa pas sekali bertemu dengannya? Selamat malam, sekretaris Han. Apa udah mau pulang? Sudah berencana kabur, tapi sekretaris Han merentangkan tangannya, membuat langkah Jen berhenti seketika. Jam berapa ini? Kenapa Anda baru kembali? Sepertinya saya harus senang sekali ya, karena karyawan magang sangat berdedikasi sampai pulang selarut ini karena bekerja. Kata-kata sarkas yang telak menancap. Maaf, berharap kata maaf bisa jadi kunci jawabannya menyelamatkannya. Jawab saja, Anda dari mana? Jangan membuatku repot. Han mulai terdengar kesal, menatap Jenika dengan merepotkan. Jangan merepotkan. Begitu yang tertulis di kening wajahnya yang dibaca Jen.